Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Alfian Ramadan di YouTube channel saya. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini, yaitu kita menginjak di pertemuan yang ke-14, di mana di sini kita akan membahas tentang ragam tulisan feature dan struktur penulisannya, teman-teman. Eh, Mungkin ini bakal jadi pertemuan kita yang terakhir karena eh, sesudah ini kita akan melaksanakan UAS terlebih dahulu, dan ini mungkin jadi pertemuan yang terakhir bagi kita. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada definisi dan karakteristik tulisan feature. Yang kedua ada unsur-unsur dalam feature. Yang ketiga ada jenis-jenis tulisan feature, dan yang terakhir ada struktur tulisan feature. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya, teman-teman. Di sini ada definisi dan karakteristik feature. Definisinya adalah feature merupakan salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu, umumnya tidak berkaitan dengan berita. Dan juga di sini ada karakteristik feature, teman-teman. Di sini ada 3 poin ya. Sorry ralat teman-teman, di sini ada lumayan banyak poin-poinnya ya. Yang pertama kita bacakan terlebih dahulu, yaitu tentang human interest. Tulisan feature human interest berarti menggambarkan suatu suasana hingga menimbulkan rasa empati bagi pembaca atau penonton. Unsur human interest dibangun untuk mengungkap sisi lain kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang kedua ada emosi atau sentimen kemanusiaan. Feature memainkan lebih banyak sisi kemanusiaan dengan cara menarik minat, memusatkan perhatian, dan memberi sentuhan kesenangan atau duka bagi pembaca. Namun, apabila materi feature menyangkut sentuhan duka, bukan berarti sekadar membuat pembaca bersedih, melainkan terpicu hatinya untuk membantu atau menolong objek yang ditulis jika diperlukan. Yang ketiga ada tidak cepat basi. Di sini maksudnya feature bersifat tahan lama, tidak seperti berita yang senantiasa mengejar aktualitas. Publikasinya dapat dilakukan kapan saja. Nah, selanjutnya yaitu nyata, bukan fiktif. Di sini maksudnya feature bersifat tahan lama, tidak seperti berita yang senantiasa mengejar aktualitas. Publikasinya dapat dilakukan kapan saja. Selanjutnya, tulisan feature tidak selalu menjawab 5W1H, teman-teman, yaitu what, who, when, where, why, and how. Namun, alangkah baiknya jika penulis mampu menggali semua unsur sehingga tulisannya lebih mendalam. Selanjutnya ada seorang penulis feature yang baik harus memiliki kemampuan menggali informasi secara mendalam dan mampu menghayati objek yang akan digarapnya. Feature umumnya ditulis di atas nama seseorang. Ini juga yang membedakan feature dengan berita secara teknis. Tidak ada baris tanggal, deadline pada awal sebelum paragraf pertama dibuka. Lanjut kita ke unsur-unsur tulisan feature, teman-teman. Di sini ada tema, sudut pandang, plot, dan juga karakter. Tema merupakan sebuah unsur yang berkaitan dengan ide dalam penulisan feature. Sudut pandang atau point of view atau yang biasa kita sebut POV. Pada dasarnya adalah visi dari seorang penulis atau bisa dikaitkan atau bisa dikatakan sebagai cara seseorang penulis dalam melihat suatu kejadian cerita. Plot merupakan salah satu unsur dalam penulisan feature yang berfungsi sebagai penggerak. Biasanya unsur ini bersifat batiniah dari suatu peristiwa. Dan selanjutnya itu ada karakter, teman-teman. Di sini karakter berfungsi untuk menggambarkan karakteristik tokoh yang ada di dalam feature tersebut. Feature yang baik akan menggambarkan dengan jelas seperti apa karakteristik atau kepribadian tokohnya. Nah, selanjutnya ada gaya. Unsur ini merupakan ciri khas yang digunakan penulis ketika menulis feature. Cara ini meliputi bagaimana seorang menulis menentukan tema, plot, gaya bahasa, dan juga dalam menulis sebuah feature. Selanjutnya ada suasana menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah feature. Tidak ada feature yang tidak memiliki latar suasana. Jadi pasti di dalam tulisan feature itu ada tentang latar suasananya.
Yang selanjutnya ada tata tempat. Dalam fitur, unsur atau tempat tidak sekedar sebagai keterangan pelengkap sebagaimana dijumpai pada berita langsung. Dan di sini ada jenis-jenis tulisan fitur, teman-teman. Mungkin nggak bakal saya sebutin, nggak bakal saya jelasin secara rinci ya. Di sini ada fitur berita. Fitur berita tidak sama dengan berita biasa, meskipun bahan tulisannya sama, yaitu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Fitur berita masuk dalam golongan fitur karena merupakan karangan kreatif yang boleh memasukkan unsur subjektivitas. Yang kedua ada fitur profil. Fitur profil merupakan profil tentang orang-orang yang menarik, misalnya seseorang yang sukses dalam menjalankan kehidupannya, sukses dalam menjalankan dunia bisnisnya, dalam pendidikannya, dalam karirnya. Dan biasanya mereka yang diprofilkan memiliki perjalanan hidup atau pandangan hidup yang layak jadi teladan. Dan selanjutnya ada fitur perjalanan, teman-teman. Jadi di fitur perjalanan ini menceritakan tentang perjalanan mengunjungi sebuah tempat-tempat wisata atau tempat-tempat bersejarah yang menarik buat si pembacanya. Jadi memuat tentang informasi bagaimana cara menuju ke lokasinya, dan apa saja kendalanya yang ditemui sepanjang jalan, dan bagaimana cara mengatasinya, serta apa sih yang menarik di dalam perjalanan si penulis ini, gitu teman-teman. Dan lanjut kita ada fitur sejarah, teman-teman. Di sini biasanya ditulis untuk memperingati hari-hari bersejarah seperti hari proklamasi, hari kemerdekaan, dan juga hari pemboman Hiroshima. Selanjutnya ada fitur how to do it. Fitur ini disebut juga fitur kiat karena berkisah kepada pembaca bagaimana melakukan suatu hal. Selanjutnya ada fitur human interest. Fitur ini ditulis berdasarkan fakta yang menyentuh perasaan manusiawi seseorang, misalnya perasaan gembira, sedih, simpati, haru, jengkel maupun benci, teman-teman. Dan di sini ada struktur penulisan fitur. Yang pertama ada judul, yang kedua ada lead, yang ketiga ada bridge, yang keempat ada body, dan yang kelima ada ending. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-14 kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. See you next video.